Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknis ya. Oke, di kesempatan kali ini ya, saya ingin sharing aja ya tentang handphone Redmi 4X yang MediaTek 4X ya, kalau nggak salah 4X ya. Nanti kalau salah saya perbaiki di teks ya, saya kasih teks. Jadi ini sebenarnya niatnya tidak saya mau kontenin ya, karena rusaknya hanya restart dan saya pikir baterainya yang bermasalah, namun ternyata bukannya setelah saya ganti baterai ya. Jadi ya ini kondisinya seperti ini ya, bisa diperhatikan untuk baterai full ya. Lanjut saya tekan tombol power ya. Jadi ini baterai sudah saya ganti ya, saya pikir restart itu karena baterai yang bermasalah ya. Namun setelah saya ganti ternyata bukan baterainya yang bermasalah ya. Jadi saya putuskan untuk saya kontenin ya, saya bikinkan videonya untuk sharing ke kalian ya, bagaimana cara mengatasi handphone Redmi 4X yang restart saat masuk menu. Ya, kita tunggu handphonenya booting ya, dan perhatikan kondisi handphonenya. Ya, handphone sudah menyala ya, sudah masuk menu, namun di sini bisa diperhatikan hanya sebentar lalu restart ya. Jadi apa penyebabnya handphone Xiaomi Redmi 4X ini restart saat masuk menu ya? Yang awalnya saya pikir hanya rusak di baterai ya, karena biasanya baterai yang bermasalah, namun di sini bukan baterainya ya. Oke, saya bongkar handphonenya ya. Oke, nih mesin handphone sudah saya copot ya. Jadi kita langsung fokus ke hardware ya. Kenapa fokus ke hardware? Karena untuk Redmi Note 4 yang MediaTek ya, biasanya kerusakan restart saat masuk menu itu berada di hardware. Oke, bisa diperhatikan di sini ya ada IC control untuk WiFi ya. Jadi kita akan cek komponen-komponen yang berada di sekitar IC control untuk WiFi. Jadi di situ ada kapasitor dan resistor ya, nanti saya sertakan gambar ya. Cara ngeceknya saya gunakan avometer digital ya, di mode buzzer atau mode dioda ya. Oke, kita copot dulu untuk bagian kameranya. Jadi biasanya untuk kasus restart saat masuk ke menu, terutama di handphone Xiaomi Note 4 yang MediaTek ya, itu disebabkan karena hardware ya. Biasanya ada short di bagian area pemancar. Kenapa saya langsung mengarah ke hardware? Ya, karena memang penyakitnya itu untuk Xiaomi Redmi Note 4 ya, khusus yang MediaTek ya. Dan ini kita lakukan pengecekannya, pengukurannya untuk komponen yang berada di area driver WiFi ya. Kita setel di mode buzzer atau dioda dan proof merah di ground atau di kaleng, dan proof hitam untuk lakukan pengecekan. Dan kita lakukan pengukuran secara pasif ya kepada terhadap komponen-komponen yang berada di sekitar area driver WiFi, apakah ada short atau tidak. Dan di sini saya cek untuk nilai resistansi terhadap resistor ya dan kapasitor aman. Dan di sini saya dapatkan untuk komponen kapasitor yang short ya, komponen kapasitor yang besar ya. Saya sertakan gambarnya ya, saya lingkarin merah, dan itu kapasitor yang short. Oke, kita sudah temukan konsletnya ya, atau komponen yang shortnya ya. Lanjut kita lakukan pencopotan ya, apakah
Setelah kita lakukan pencopotan, handphonenya menyala dengan normal gitu. Namun jika tidak menyala dengan normal ya, atau handphonenya masih posisi restart ya, baru kita lanjut ke step kedua ya. Kita ganti untuk IC driver WiFi nya ya. Biasanya itu yang bermasalah. Karena dari kapasitor yang besar ini larinya tuh ke IC driver WiFi ya. Jadi kalau setelah kita cabut tuh kapasitor yang short ini namun masih tidak ada hasil ya, kita coba lakukan pergantian pada IC driver WiFi. Jadi saya gunakan untuk blower ya, di setelan angin 3,5 dan panas 480 ya. 380 ya. Dengan blower merek Quick 585D digital. Jadi setiap teknisi punya settingan blowernya masing-masing ya, walaupun blowernya dengan merek yang sama ya, biasanya punya settingan blower masing-masing. Jadi kalian jangan berpatokan kepada settingan teknisi yang kalian ikuti gitu untuk belajar servis, karena di sini saya sifatnya hanya membantu ya, saya hanya hobi dan saya juga masih belajar. Kenapa saya bikin video ini ya, semoga bisa bermanfaat gitu untuk kalian yang baru mau belajar ya. Namun jangan dijadikan patokan konten-konten saya untuk kalian belajar servis handphone ya, karena masih banyak senior-senior di luar sana ya yang bikin konten ya yang lebih banyak ilmunya dibanding saya. Oke, di sini saya gunakan flux merek Amtech ya. Saya nggak tahu ini flux bagus apa enggak, jadi ya itu yang saya gunakan. Jadi saya tidak pernah berpatokan dengan flux ya. Flux apa aja saya pakai ya. Saya masih mencoba-coba ya merek apa yang bagus. Dan untuk saat ini saya masih terpaku dengan merek Amtech. Saya belum gunakan merek-merek lain. Oke, kita tunggu panas dulu untuk blower. Jadi jangan lupa untuk dilindungi untuk bagian IC driver WiFi ya, untuk mencegah terlalu kena panas berlebih dari hawa blower. Oke, lanjut. Ups, mental ya untuk kapasitor ya. Jadi ya nih kapasitornya sudah terangkat ya, udah kecabut ya. Ini untuk kapasitor yang shortnya ya, bisa diperhatikan ya. Ya, ini untuk kapasitor yang shortnya sudah kita cabut dan kita tunggu anget ya pada mesin. Jadi jangan langsung dipasangnya di rakitnya, jadi kita tunggu adem dulu. Oke, setelah beberapa menit suhu pada mesin sudah mulai adem ya. Jadi setiap habis pencopotan atau pemasangan komponennya dengan blower atau solder uap, pastikan suhu pada mesin handphone sudah dalam keadaan tidak panas ya, baru dites gitu. Jangan saat suhu panas dites gitu. Dan ini saya lakukan pembersihan dengan cairan thinner ya. Kalian bisa gunakan cairan alkohol atau kontak cleaner, minyak kayu putih juga bisa. Namun saya gunakan thinner ya. Saya lakukan pembersihan seperti ini menggunakan cotton bud dan sikat
untuk menghilangkan sisa-sisa flux pada mesin handphone atau pada PCB. Jadi emang untuk Xiaomi Note 4X ya, khususnya di MediaTek, emang sering ya penyakitnya restart saat masuk menu, dan itu selalu terjadi di area pemancar. Oke, lanjut kita rapikan handphonenya. Oke, handphonenya sudah saya nyalakan, dan mohon maaf ya, jadi setelah pencopotan kapasitor ya, komponen yang kita duga short, jadi rekamannya tidak terekam ya, terhenti. Nggak tahu kenapa ya, handphone saya berhenti merekam ya, jadi tidak terdokumentasi lah. Jadi setelah saya lakukan pencopotan pada komponen yang short itu ya, handphonenya saya nyalakan, namun masih kondisi restart ya saat masuk menu. Dan biasanya itu terjadi karena sistem masih mendeteksi short pada hardware. Jadi saya lakukan factory reset, dan saya coba nyalakan kembali handphonenya, dan bisa dilihat handphonenya kembali menyala ya, normal. Namun di sini ada permasalahan baru ya, handphonenya tidak bisa disentuh gitu. Ya, namun kita sudah lakukan perbaikan handphone ini yang tadinya restart saat masuk menu, dan handphonenya sudah kembali normal ya. Namun di sini sepertinya handphonenya harus digantikan LCD-nya ya. Saya coba selipkan handphonenya, lalu saya nyalakan lagi, saya cek, oke. Ya, tadi bisa disentuh, namun balik lagi ke tampilan MIUI 10. Saya coba lagi sekali lagi, oke. Ya, balik lagi ya. Jadi seperti ya tuh, balik lagi ya. Jadi seperti kayak God start sih gitu, sentuh sendiri gitu, touchscreen-nya error. Saya coba sekali lagi, saya pelan-pelan ya. Oke, balik lagi ke MIUI 10, balik lagi ke MIUI 10. Saya belum sempat pilih bahasa ya, itu ketika saya tekan pilih bahasa dia balik lagi ke MIUI 10. Jadi touchscreen-nya error ya, dan harus diganti. Dan ini saya harus konfirmasi lagi ya ke pemilik handphone ya, kondisi handphonenya ternyata touchscreen-nya bermasalah. Namun untuk kasus restart sudah baik ya, sudah normal ya, sudah tidak restart lagi gitu. Jadi kasus restart itu disebabkan oleh kapasitor yang short di area pemancar di sekitar IC driver Wi-Fi. Kenapa saya langsung mengarah ke hardware? Karena sistem kerja pada handphone ketika selesai booting lalu masuk ke tampilan menu, yang bekerja awal itu area pemancar ya, atau area sinyal. Dan jelas ya, walaupun handphone ini mampu bertahan di menu ya, ketika Wi-Fi dinyalakan tuh sudah pasti restart ya, dan stuck di logo MIUI. Biasanya hal tersebut sering terjadi di software juga bisa. Namun untuk di Xiaomi Redmi Note 4 yang MediaTek ini ya, sering terjadi di area pemancar. Biasanya disebabkan oleh kapasitor atau IC driver Wi-Fi itu sendiri yang bermasalah. Oke, segitu aja penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan kondisi handphonenya God start ya, harus
lakukan pergantian pada LCD dan saya harus konfirmasi ke pemilik ya, apakah mau digantikan LCD-nya atau gimana nantinya ya, tergantung kok pemilik ya. Jadi saya harus lakukan konfirmasi. Namun di sini saya tetap berusaha untuk memastikan handphone ini masuk ke menu ya. Ini sudah mulai normal ya, dan saya pilih bahasa Indonesia dan saya lanjutkan, dan ya ini bisa nih nggak God stop. Kita coba pastikan handphone ini masuk menu apakah bisa ya. Punya akun Google tidak, setel kata sandi, saya nggak tahu kata sandinya. Saya coba konfirmasi ke pemilik untuk kata sandi ya. Jadi ya ini kayak kekunci akun Google ya. Oke, saya konfirmasi pemilik, belum ada jawaban ya. Jadi ya ini handphonenya terkunci akun Google yang jelas, dan LCD-nya God Stots. Dan ini penyebabnya ya, kapasitor yang berada di sekitar area IC driver WiFi short. Oke, segitu aja penjelasan dari saya ya. Jadi ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang baru mau belajar. Like video ini jika kalian suka dan komen jika perlu. Subscribe jika mau. Saya Nara, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ya, ini sudah normal ya. Jadi ya, God Stop harus diganti LCD-nya.